Nasib para pekerja di tahun ini kelam. Setelah jutaan orang kehilangan pekerjaan akibat wabah virus corona, kini mereka harus kembali menelan pil pahit dengan tidak adanya kenaikan upah tahun depan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah mengeluarkan surat edaran yang menetapkan tidak adanya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun depan. Langkah ini diambil karena banyak perusahaan terdampak COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan untuk meringankan beban pekerja, pemerintah akan melanjutkan menyalurkan subsidi upah tahun 2021. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi jumlah pekerja yang di-PHK atau dirumahkan. Dengan demikian kita tidak membuat, jangan sampai kalau kemudian terjadi salah satu policy yang menyebabkan perusahaan makin lemah, atau dalam hal ini kemudian pekerja menghadapi kemungkinan kena PHK. Ini yang sedang dicari titik balance-nya dari pemerintah menggunakan berbagai instrumen. Instrumen UMP atau upah minimum satu hal, tapi pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran untuk perlindungan sosial di dalam rangka mengkompensasi dan membantu daya beli masyarakat. Kalangan pengusaha menyambut baik keputusan pemerintah. Menurut Adi Mahfud dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, dengan tidak adanya kenaikan upah, beban pengusaha yang sangat berat akibat pandemi virus corona bisa berkurang. Keputusan yang sudah sangat tepat kalau menurut saya. Kenapa dalam hal ini? Saya kira itu juga sebagai jalan tengah. Karena semuanya di saat pandemi COVID seperti ini, saya kira siapapun pengusahanya, tanda kutip ya, mobil khusus sektor tertentu itu semuanya juga akan turun dalam hal ini, dan juga ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi sendiri. Ya, ini saya kira juga suatu langkah yang saya kira juga sangat adil dalam hal ini perspektifnya, terutama pemerintah sangat bijak mengambil jalan tengah antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja serikat buruh itu sendiri. Namun kebijakan tidak menaikkan upah di tahun depan dinilai akan berdampak pada lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah harus segera merealisasikan subsidi upah seperti yang telah dijanjikan. Maka peran pemerintah saat ini yang sangat ditunggu dalam hal bagaimana menjaga stabilitas harga ya agar tidak mengganggu daya beli. Kemudian yang kedua adalah bagaimana efektivitas ya stimulus fiskal ya khususnya subsidi upah yang diberikan secara tepat sasaran ya efektif kepada para pekerja. Keputusan untuk tidak menaikkan upah pekerja tahun depan ditentang para buruh. Mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir, saya Brigita Manohara yang menemani Anda. Belum selesai, ini pro dan kontra berkaitan mengenai Omnibus Law. Saat ini ada yang kemudian membuat resah buruh, yakni UMP 2021 yang dinyatakan tidak akan mengalami kenaikan. Walaupun sebenarnya banyak orang mengatakan sudah tepat pilihan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi tentu saja hal ini dikhawatirkan oleh buruh akan membuat daya beli mereka pun akan terganggu, mengingat kondisi yang semakin buruk ini tentu saja kebutuhan hidup juga tidak berkurang. Untuk itulah pada malam hari ini kita mengangkat tema berkaitan mengenai UMP 2021 tidak naik, bagaimana nasib buruh. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan juga 2 orang yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu yang ada di studio. Yang pertama ada Bang Sarman Simanjorang yang merupakan anggota Dewan Pengupahan 2010-2019. Bang Sarman. Selamat apa kabar, malam, Bang? Selamat malam. Sehat Selalu ya dan semangat. Berikutnya ada Bu Eni Srihartati, ekonom. Bu Eni, sehat Bu Eni? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam. Kemudian ada Ibu Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Kak Eli sehat? Iya, sehat Mbak. Makasih. Demo terus ini kayaknya. Begitulah. Anggotanya. Anggota. Dan saya sapa juga, ini 2 orang narasumber yang juga sudah terhubung melalui video conference. Yang pertama ada Ibu Hayani Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja. Bu Hayani, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bu Hayani, sehat Bu Hayani? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Pak Edi Priyono, tenaga ahli kantor staf Presiden. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Pak Edi, sehat Pak Edi?
Alhamdulillah sehat. Maaf ya nggak bisa ke studio langsung ya. Iya, tentunya kita semua dan juga pemirsa merindukan Pak Edi bisa datang di studio kami berkumpul bersama dengan narasumber yang lainnya. Saya ke Bang Sarman dulu deh. Bang Sarman ini kan anggota Dewan Pengupahan, tentunya ya bisa memfasilitasi dan memahami kondisi psikologis baik dari pengusaha ataupun juga dari buruh karena berkali-kali juga mengikuti rapat. Nah, kalau dari Bang Sarman sendiri melihat kondisi yang sekarang pada akhirnya diputuskan nggak jadi loh naik, itu seperti apa Bang Sarman? Ya, terima kasih Brigita. Tapi sebelum saya jawab, saya juga ingin menyampaikan selamat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dulu. Iya, semangatnya harus terus ya, dibangun. Betul. Bersatu melawan COVID dan bangkit untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. Nah, begini. Saya ingin sampaikan dulu apa yang disebut dengan UMP. UMP itu adalah merupakan standar upah bagi orang yang baru pertama kali kerja, nol pengalaman, dan masih bujangan. Harus dicatat ya, masih bujangan. Masih bujangan. Dan UMP itu adalah merupakan jaring pengaman sosial. Jangan sampai anak-anak bangsa yang baru pertama kali kerja itu digaji di bawah kebutuhannya. Maka pemerintah membuat UMP. Nah, jadi sebenarnya saya juga kadang-kadang bertanya, seharusnya yang demo itu adalah calon-calon pekerja. Mahasiswa atau SMK yang mau kerja tahun depan, sebenarnya mereka yang menuntut UMP kami supaya naik tahun depan gitu kan. Tapi kan banyak juga diantaranya teman-teman kita serikat pekerja yang mereka juga demo. Nah, mungkin ini ada harapannya upah sundulan. Jadi artinya kalau yang baru sudah naik, yang lama harus naik dong gitu. Itu sah saja. Itu pertama. Yang kedua, kami dari pengusaha tentu merespon positif keputusan pemerintah ya yang menyatakan bahwa kenaikan UMP tahun depan itu 0%. Artinya sama dengan 2020. Ada dua indikator. Pertama, bahwa untuk menetapkan UMP tahun 2021 itu memakai rumusan PP 78 tahun 2015. Di sana itu sudah disampaikan bahwa formulanya adalah UMP tahun berjalan ditambah perkalian UMP tahun berjalan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kita hitung-hitung saat ini. Pertumbuhan ekonomi kita kuartal pertama itu sudah turun drastis di angka 2,97%. Kemudian di kuartal kedua terkontraksi hampir minus 5,32%. Bukan hampir, sudah. Sudah. Kemudian perkiraan di kuartal ketiga itu adalah antara 1,7 sampai dengan 0,6%. Dan keempat juga diperkirakan juga akan minus. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi kita 2020 itu minus. Inflasi. Nah, inflasi kita lihat survei BPS di hampir 57 kota itu malah deflasi. Jadi kalau kita kalikan seharusnya turun. Kalau kita mau jujur itu harus turun. Kalau jujur. Tapi kami pengusaha kan tidak tega dong. Kami tidak akan mungkin minta menurunkan itu. Tapi minimal sama. Itu pertama. Yang kedua, hampir 8 bulan dunia usaha ini sudah sangat terpuruk. Cash flow-nya sudah sangat terancam. Kalau nanti dinaikkan lagi tahun depan, itu menjadi beban yang lebih berat lagi. Pengusaha itu semakin terpuruk. Kalau itu yang terjadi, maka yang kami ragukan adalah jangan-jangan nanti tahun depan pengusaha itu semakin rasionalisasinya semakin tinggi. Ada penambahan PHK, kemudian juga yang rencana tahun depan akan menerima pekerja baru juga bisa juga dibatalkan dan lain-lain. Nah, ini kan kondisi real yang kita harapkan. Jadi bagi kami bahwa kebijakan pemerintah ini sudah sangat tepat, sudah sangat-sangat bijak, tidak ada yang dirugikan. Mari kita katakanlah melewati badai ini sama-sama kita tanggung. Nah, ada memang informasi menyatakan bagaimana sektor-sektor tertentu. Memang ada sektor tertentu yang tidak begitu berdampak ya, katakanlah mungkin telekomunikasi atau kesehatan. Di sektor itu silahkan naik, adakan perundingan bipartit antara perwakilan pekerja dengan pengusaha. Silahkan gitu loh. Tapi kita kan bicara umum saat ini. Secara umum bahwa kondisi pengusaha itu sudah sangat-sangat tertekan dan jangan lagi diberikan beban. Itu harapan kami dari pelaku usaha. Mbak Kaeli, tentunya teman-teman banyak sekali yang demo, termasuk tadi juga masih ada. Dan termasuk isu mengenai UMP ini jadi salah satu yang diangkat. Mereka pengen naik. Padahal tadi pengusaha nanti jangan-jangan malah makin banyak loh PHK-nya. Nah, kalau Kaeli sendiri di Serikat Buruhnya seperti apa? Iya, sebenarnya ini bersumber kegelisahan buruh sebenarnya ya, karena memang menghadapi masalah 3 sekaligus. Itu ada Omnibus Law COVID dan juga soal surat edaran Ibu Menteri.
Nah, kalau memang mau disadari, surat edaran Ibu Menteri ini kan himbauan, tidak harga mati sebenarnya gitu. Jadi kita harapkan serikat pekerja, serikat buruh yang di daerah itu mempengaruhi saja gubernur-gubernur, karena ini kan tiap tahun akan ada seperti ini, surat edaran pasti ada, tapi kita juga melihat ada kok gubernur-gubernur kepala daerah yang sangat baik dan mereka meningkatkan di atas 8% kemarin itu Pak. Jadi ini sekarang kita kembalikan, memang pada prinsipnya buruh melihat sepertinya surat edaran Ibu Menteri ini akan menjadi acuan kepada para gubernur. Memang nanti menjadi ada begini, mereka kan sudah ada surat edaran dari Menteri, kami harus mengikuti ini, tapi saya kira itu tidak harga mati. Nah memang kalau Bapak tadi menyebutkan, saya setuju sih sebenarnya. Saya melihat misalnya anggota kami itu di perhotelan, transportasi itu memang banyak kami yang hilang. Tapi saya juga melihat misalnya anggota kami yang di sawit, yang di farmasi, di komunikasi dan elektronik itu mereka tidak pernah berhenti bekerja selama COVID ini. Jadi kan jangan dipukul rata tidak naik gitu. Jadi memang ada yang harus dihususkan. Barangkali misalnya nih, kalau memang sudah benar-benar kolaps, buruhnya juga saya kira tidak akan nuntut kenaikan atau apa. Dipekerjakan kembali saja sudah syukur. Tapi kalau misalnya orang yang misalnya kita lihat perusahaan yang memang produksi terus tidak ada masalah-masalah selama COVID, dan saya lihat kok puluhan ribu buruh-buruh itu bekerja kemarin itu, memang itu nggak pantas tidak naik gitu. Nah kita kembalikan, karena saya kira sekarang tidak boleh surat edaran itu menjadi keputusan yang memang mutlak tidak harus itu dilakukan, karena kita kembalikan serikat pekerja dan serikat buruh yang di tingkat perusahaan atau bipartit bisa mendiskusikan itu lagi dengan manajemennya. Saya kira memang ini harus kita butuhkan saat ini, tidak boleh lagi ngotot-ngototan, karena kita harus terbuka di atas meja bahwa keadaannya seperti ini. Dan walaupun memang sebagian kita dari buruh mengatakan kenaikannya harus sama dengan yang tahun yang lalu atau memang lebih tinggi. Kalau saya sih realistis, mohon maaf kepada teman-teman buruh atau aktivis yang lain, mungkin pernyataan saya tidak sejalan dengan pernyataan sebagian teman yang memang mengatakan pukul rata 8% atau 8, sekian persen. Saya melihat realistis karena anggota saya juga banyak yang hilang, dan kami berdoa mudah-mudahan mereka bisa dipanggil kembali yang dirumahkan dan di PHK itu. Lalu yang memang bisa meningkatkan upahnya memang ya ditingkatkan, jangan menjadi disamaratakan. Tapi sejauh ini Kak Eli, beberapa teman di daerah pun yang sudah mengkomunikasikan, tanggapannya seperti apa? Ya sebenarnya gini, saya sebut saja contoh ya, ini juga perlu kita informasikan kepada teman-teman buruh. Tadi teman saya pas di perjalanan, saya datang ke sini Pak, dia bilang baru saja melakukan penandatanganan dengan sebuah perusahaan garmen di Jawa Barat yang memang mereka mau menaikkan 3% gitu. Berarti kan tidak harga mati gitu. Memang kalau misalnya kita lihat dari inflasi dari Agustus 2019 ke sekarang 2020, memang kita itu ada naik di 1,32 ya. Lalu kita dari Januari ke Agustus ini 0,32. Kita kan belum menghitung September sampai Desember nih. Dan ini juga upah kan nanti ke Januari nanti saya kira akan ada perubahan-perubahan Pak. Jadi tergantung teman buruh ini, kamu ayolah diskusikan, dialog dengan perusahaan gitu. Jadi surat edaran menteri itu nggak harga mati gitu. Jadi pengaruhi gubernur-gubernur di daerahmu sekarang supaya mereka tidak memang kaku atau baku dengan surat edaran menteri tersebut. Gitu. Perlu ada komunikasi kok, 2 arah bahkan mungkin 3 arah dengan pemerintah supaya surat edaran yang sudah dikeluarkan ini paling tidak meresahkan. Nah, bagaimana kemudian catatan dari Kemenaker sampai sejauh ini pasca dikeluarkannya surat edaran itu, sesaat lagi tetap di Indonesia Business Forum. Surat edarannya sudah keluar loh, bagaimana kemudian komunikasi yang dilakukan oleh Kemenaker supaya paling tidak surat edaran yang dikeluarkan ini tidak menimbulkan keresahan. Bu Hayani, Ibu, ya Ibu, tentu kita ingin tahu Ibu seperti apa kemudian komunikasinya sampai kemudian masih ada penolakan berkaitan mengenai surat edaran ini Bu. Ya, Mbak Manohara, terima kasih banyak. Jadi sebagaimana memang setiap tahun itu pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Ibu Menteri Ketenagakerjaan, menerapkan atau menyampaikan ya informasi tentang penetapan upah minimum setiap tahun. Jadi tadi kalau pertanyaannya
bahwa bagaimana sebenarnya komunikasi. Jadi pemerintah menyadari sebelumnya. Jadi bahkan jauh sebelum di bulan Oktober ini terus memantau bagaimana perkembangan ekonomi. Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ternyata begitu diikuti perkembangan ekonomi sampai pada bulan Oktober ini itu belum ada pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, sehingga intinya adalah bahwa kondisi kita masih adalah kondisi yang perlu ada perbaikan di berbagai lini ya, atau berbagai aspek. Nah, termasuk adalah bagaimana memikirkan terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan khususnya tentang upah minimum. Nah, mempertimbangkan bahwa kondisi atau pandemi dampak COVID ini ternyata masih juga belum selesai, tentu di tahun depan diperlukan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi. Nah, salah satunya kita melihat kondisi dampak ekonomi sekarang. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sarman ya. Berapa sebenarnya angka pengangguran yang ada, yang fresh begitu ya. Jadi yang bukan yang dampak pandemi. Jadi kalau kita lihat di data BPS saja, di terakhir pada bulan Februari 2020 itu sekitar 6,9 juta. Ya, ditambah dengan dampak pandemi COVID yang dirumahkan, kemudian juga PHK sama sekali tidak bekerja. Nah, ini tentu kondisi-kondisi yang membuat situasi tidak lebih baik di depan, di tahun depan ya. Artinya diperlukan sebenarnya para pekerja yang terkena dampak yaitu PHK, ini kan tentu perlu ada masuk kembali, kan? Artinya menjadi angkatan kerja yang baru jadinya, ditambah dengan yang memang lulusan dari perguruan tinggi, lulusan dari berbagai tingkat pendidikan. Nah, tentu hal ini juga menjadi pemikiran pemerintah. Kondisi-kondisi yang belum membaik ini memperhatikan berbagai sektor yang kena dampak, sehingga kalau dikatakan komunikasi, kami memulai ini tidak seketika, itu ya Mbak Manohara ya. Kami juga melakukan diskusi-diskusi dengan di dalam di dalam satu forum yang berunsurkan antara lain adalah pekerja dan pengusaha. Ini pun kami diskusikan sangat dalam, dan semua pihak menyadari dampak pandemi ini tidak mudah untuk dilakukan. Ya, oleh karena itu sangat hati-hati Kementerian Ketenagakerjaan harus mempertimbangkan bahwa ada sektor-sektor yang paling marginal atau yang paling terbawah yang tidak bisa nanti mengikuti kenaikan upah sekarang saja, bahkan tidak bisa membayar upah lagi. Nah, apalagi sekarang upah minimum gitu ya. Oleh karena itu, penetapan upah minimum ini harus sangat hati-hati. Sehingga dipertimbangkan, maka akan lebih baik upah minimum tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Ya, Bu Hayani, jadi, ini sebelum saya persilahkan Kak Eli untuk bisa bertanya langsung sama Bu Hayani. Bu Hayani, tentu kita ingin tahu apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengupayakan agar paling tidak buruh-buruh ini masih tetap bisa memiliki daya beli walaupun tidak ada kenaikan ini, Bu. Bu Hayani? Ya, Bu Hayani. Iya. Jadi sebenarnya begini, saya kembali lagi begini ya Mbak Manohara ya. Saya bukan mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Sarman Simanjorang, tapi itu memang harus disampaikan berulang-ulang bahwa upah minimum sekali lagi adalah diperuntukkan kepada para pekerja yang bekerja itu sebenarnya dalam masa kerja 1 tahun ke bawah. Dan itu adalah pekerja lajang, jadi perhitungan itu pekerja lajang. Jadi artinya kita harus memikirkan berapa banyak orang-orang yang belum bekerja dan yang akan masuk pasar kerja yang kita harapkan pasar kerja ini bisa menampungnya, kan begitu. Jadi kalau tadi dipertanyakan kepada saya bahwa bagaimana upaya pemerintah memikirkan ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memikirkan bahwa pekerja-pekerja
yang akan masuk ini bisa tertampung dalam kesempatan yang kerja ada. Dan dalam hal ini tentu harus ada perbaikan, harus ada kelangsungan usaha yang nanti bisa menampung sekian banyaknya Mbak Eli, saudara-saudara kita yang belum bekerja. ada yang mau kemudian ditanyakan kepada Bu Hayani? Iya, Ibu, apa kabar? Semoga sehat ya. Sudah hampir berapa bulan kita nggak Sehat, ketemu. Mbak Eli. Iya, ya saya ada pertanyaan sedikit. Memang saya memahami keadaan perekonomian kita dan juga usaha-usaha yang sedang lesu di beberapa sektor dan juga memang usaha yang memang kita lihat sudah mulai menggeliat, Ibu. Cuma memang kalau diputuskan semua tidak naik, dipukul rata seperti yang di surat edaran, berarti kan daya beli masyarakat ini nanti akan menjadi turun. Padahal yang membantu perekonomian kita kan numbuh adalah dari konsumsi, itu sekitar 55-60% gitu. Nah, makanya saya memang agak sedikit keberatan dengan anjuran itu sebenarnya, Bu. Walaupun sebenarnya seperti kata Ibu tadi bahwa itu sudah dipikirkan matang-matang. Tapi Serikat Buruh sekarang meresponnya menjadi lebih sedikit beringas karena sudah mulai ada penolakan-penolakan mau ada melakukan aksi. Tapi saya kira nanti kalau Ibu setuju dan juga jajaran yang di kementerian bahwa bantuan subsidi upah itu nanti itu diberikan saja kepada memang buruh yang tidak naik upahnya, Bu. Jadi jangan dipukul rata. Misalnya buruh yang naik nanti upahnya, saya akan bisa katakan akan ada buruh yang mendapatkan upah di atas 8%. Saya bisa jamin itu di sektor tertentu. Tapi ada buruh yang memang tidak naik sama sekali, Ibu. Nanti mungkin bisa dipilah-pilah saja bahwa bantuan subsidi upah itu nanti yang memang sudah direncanakan dan sudah berjalan sebelumnya diberikan saja kepada buruh-buruh yang tidak mendapatkan kenaikan sama sekali. Mungkin seperti itu, Bu. Bu Hayani, silakan tanggapannya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Eli, saya sehat. Mudah-mudahan Mbak Eli juga sehat terus. Saya sebenarnya ingin lebih Mbak Eli ya. Tadi kan ada bahasa pada pekerja-pekerja atau buruh-buruh yang tidak naik upahnya sama sekali. Nah, ini poinnya Pak Eli. Ini kan sebenarnya kita sedang berbincang dalam konteks upah minimum. Jadi kalau upah minimum itu tidak ada cerita naik atau tidak naik ketika para pekerja baru masuk, kan begitu ya. Karena itu kan diperbandingkan pada tahun lalu. Tetapi kalau pada posisi yang sekarang bekerja sudah bekerja, ini kan sebenarnya ada skimnya Mbak Eli. Ada skim yang digunakan dengan struktur skala upah bagi para pekerja yang sudah bekerja di atas 1 tahun. Sebenarnya upahnya itu adalah disepakati. Itulah bisa dilakukan dengan berdialog, bernegosiasi dengan pengusaha sebenarnya atau pemberi kerja. Jadi dalam yang kita bicarakan kan konteks upah minimum, bukan konteks upah di atas upah minimum. Yaitu pada pekerja yang sudah bekerja. Baik. Jadi katakanlah sekarang sudah bekerja berapa puluh juta. Ini bukan dalam konteks upah minimum ini. Begitu sebenarnya. Tapi tadi saran Bu Eli sangat simpatik. Kami kira saran itu saya pikir ini didengarkan siapapun yang sekarang sedang mencermati diskusi kita. Itu saran yang saya pikir sangat simpatik dan bagi saya itu adalah sangat sependapat ya. Bahwa bagi mereka yang memang tidak dinaikkan upahnya, gitu ya, dengan kondisi tertentu ya kecuali kalau dalam sektor-sektor yang memang mampu dan sebagainya, itu adalah target yang diutamakan untuk mendapatkan bentuk-bentuk perlindungan pemerintah. Saya kira ini satu masukan yang sangat berharga bagi kami. Baik, kita jeda dulu. Usai jeda tentu kita ingin tahu skema apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui kementerian-kementerian lainnya agar buruh ini tetap memiliki daya beli. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pak Edi tadi sudah dengar apa yang kemudian disampaikan oleh Kemenaker berkaitan UMP. Tetapi kita pengen tahu apakah ada kemudian skema-skema lain yang bisa membuat paling tidak kondisi daya beli ini masih tetap terjaga khususnya bagi para buruh. Nah, skema apa kemudian yang disiapkan oleh pemerintah, Pak Edi tentu mesti memberikan penjelasan. Kalau untuk 2021 itu detailnya ya kita belum putuskan ya, dan itu masih ada prosesnya. Tapi kalau mengacu pada 2020 tahun ini, itu perlindungan sosial itu kan bagian dari program penanganan atau penanggulangan dampak COVID yang anggarannya paling besar.
mula-mula 203 triliun kemudian meningkat sampai 239 triliun. Gitu. Jadi kemungkinan besar untuk tahun depan juga komponen perlindungan sosial juga masih besar gitu. Tapi detailnya seperti apa kita belum tahu gitu. Nah, tetapi kalau mengacu pada pernyataan Bu Menteri Keuangan itu yang sudah kelihatannya akan dipertahankan adalah bantuan subsidi upah. Nah, nanti teknisnya bagaimana itu yang nanti kita masih ada ruang untuk berdialog saya kira. Apakah yang seperti disampaikan Mbak Eli tadi diberikan kepada yang tidak naik upahnya, ataukah yang seperti sekarang? Kalau sekarang itu kan diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang upahnya di bawah 5 juta gitu. Nah itu mungkin masih ada ruang ya untuk, saya yakin masih ada ruang untuk dibicarakan. Nah kemudian yang tidak bisa kita lupakan sebenarnya ada juga kan mekanisme kartu prakerja. Kartu prakerja ini kan tahun 2020 ini kan menjadi semi bansos ya. Jadi agak berbeda dengan desain aslinya. Kalau desain aslinya itu insentifnya kecil, cuma 500.000 plus 150 jadi 650.000. Kalau untuk tahun 2020 menjadi semi bansos ini kan menjadi 2,4 insentifnya. Untuk tahun depan itu paling tidak di kuartal-kuartal awal itu kelihatannya peluang untuk dipertahankan sebagai semi bansos itu masih cukup besar gitu. Tetapi memang belum diputuskan gitu ya. Tetapi paling tidak ada dua itu ya, ada bantuan subsidi upah dan kartu prakerja yang masih mungkin dipertahankan semi bansos paling tidak pada awal-awal tahun 2021. Tapi pada intinya begini, pemerintah itu memang memberi perhatian besar untuk upaya mempertahankan daya beli. Yang tadi disampaikan Mbak Manohara bahwa konsumsi rumah tangga itu hampir 60% dari PDB, bahwa sejak lama malah bahkan sampai sekarang itu menjadi menjadi bagian terbesar dari PDB kita untuk bantalan untuk tumbuh itu benar dan pemerintah menyadari itu. Jadi pemerintah juga tidak ingin daya beli ini merosot terlalu besar karena dampak COVID. Nah, tapi mekanismenya tidak harus melalui upah minimum provinsi gitu. Ini juga mungkin teman-teman juga perlu pahami gitu ya, bahwa pemerintah ini selalu tidak mudah. Pemerintah ini kan harus mendengarkan semua pihak. Mendengarkan itu kan nggak berarti harus mengikuti semua gitu ya. Kalau harus diikuti aspirasinya nggak mungkin. Tidak mungkin ada sebuah kebijakan yang menyenangkan semua pihak. Pasti ada plus minusnya lah. Ada kita mungkin sedikit ke sana, sedikit ke sini. Kita berusaha untuk di tengah. Ini juga saya kira surat edaran juga begitulah. Dan kemudian juga tadi kan sudah disampaikan Mbak Eli kan, dan juga yang lain kan. Statusnya kan surat edaran. Pada akhirnya upah minimum itu kan ditetapkan oleh kepala daerah, khususnya gubernur, gitu kan. Dan memang pengalaman dari sebelumnya ada gubernur yang menetapkan upah minimum provinsi itu di atas yang tertera dalam surat edaran. Tahun lalu kan 8,51% surat edarannya waktu masih Pak Menteri ya, Pak Hanif ya. Nah kemudian sekarang katakanlah kenaikannya 0%. Masih terbuka kemungkinan. Yang juga tidak bisa kita lupakan adalah sebenarnya masih terbuka peluang adanya upah minimum sektoral. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kalau nanti ada sektor-sektor yang memang tumbuh positif, itu bisa ditetapkan upah minimum sektoral di tingkat kabupaten maupun provinsi yang besarnya menurut PP 78 2015 itu harus lebih besar daripada upah minimum provinsi dan juga harus lebih besar daripada upah minimum kabupaten. Jadi saya kira masih ada ruang dan ya bahwa teman-teman buruh seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Eli ya, teman-teman pekerja ini mungkin ada penolakan, oke kita bisa pahami. Tapi menurut saya sih surat edaran itu tidak usah ditanggapi terlalu berlebihan. Masih banyak ruang ya saya kira untuk mengakomodir berbagai aspirasi. Ya, yang penting ada komunikasi supaya tidak ada dusta di antara kita. Kira-kira begitu ya Mbak Indi ya? Itu setuju. Kalau itu setuju ya, dikomunikasikan dengan baik. Saya selalu berprinsip begitu. Komunikasi itu bukan berarti kita harus menuruti atau mengikuti semua aspirasi, karena itu sama sekali tidak mudah. Tapi paling tidak bisa dijelaskan mengapa seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Dan untuk itu sih saya yakin ya teman-teman Kementerian Ketenagakerjaan juga akan bisa melakukannya ya. Bu Hayani saya kira akan bisa berkomunikasi dengan teman-teman, dengan seluruh stakeholder, membicarakan dengan kepala dingin saya kira, karena kita semua dalam kondisi sulit. Semua Mbak Edi gitu ya? Ya Pak Edi, ini sebenarnya memang bukan persoalan komunikasi. Ini persoalan perbedaan antara konsep dan realisasi di lapangan. Jadi
yang dijelaskan oleh Pak Sarman tadi konsep. Jadi konsep mengenai UMP itu 0 sampai 1 tahun, itu betul sekali. Tetapi yang diceritakan Mbak Eli itu realisasinya. Jadi selama ini memang yang terjadi banyak pengusaha, mungkin Pak Sarman tidak, tapi banyak pengusaha di luar sana yang menganggap bahwa UMP itu upah layak. Iya itu. Nah, jadi mestinya ini sebagai momentum nanti juga Kemenaker dan pemerintah ini benar-benar melakukan pengawasan, melakukan law enforcement bahwa yang namanya UMP itu tidak hanya sekedar definisi, tetapi UMP adalah upah 0 sampai 1 tahun. Nah, sehingga sebenarnya setelah ada formulasi yang ditetapkan bahwa upah UMP itu ditetapkan formulasinya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, ini memang berlangsung harus ada kepastian. Jadi kalau tadi misalnya Mbak Eli diserahkan kembali kepada kepala daerah, saya sangat tidak setuju. Karena apa? Ini ada sekian puluh yang mau pilkada. Nah, kalau ini dipolitisasi semakin runyam gitu. Jadi memang yang paling utama adalah bahwa UMP itu hanya untuk 0 sampai 1 tahun, dan setelah itu pengusaha ini juga harus tidak ada alasan bahwa tidak ada penyesuaian buat karyawannya, termasuk juga karyawan TV One. Jadi kalau sudah bekerja lebih dari 1 tahun juga punya hak untuk naik upah gitu loh. Karena surat edarannya Bu Hayani itu hanya berlaku untuk yang bekerja 0 sampai 1 tahun. Termasuk tadi yang sampaikan Pak Sarman betul. Jadi kalau teman-teman buruh yang hari ini demo, mereka kan sudah bekerja kebanyakan lebih dari 1 tahun kan. Nah, cuman sekali lagi ini persoalannya bagaimana aturan itu benar-benar nanti diterapkan. Itu yang pertama, itu yang paling prinsip dulu. Karena kalau konsep UMP ini sebenarnya menjadi pemahaman yang betul oleh seluruh stakeholder, maka tidak akan perlu ada demo setiap tahun mengenai UMP. Itu yang harus benar-benar, tapi jangan hanya hanya definisi terus gitu kan. Tapi realisasinya pengusaha yang menerapkan UMP menjadi upah layak, nggak ada sanksi, nggak ada law enforcement. Baik, itu yang baru pertama. satu. Yang kedua sesaat lagi usai jeda. Ya walaupun kondisinya begini kan kita juga kerja keras. Dari pagi kita masuk kerja seperti biasa, dan kita ngecipin target perusahaan ya harusnya dinaikin gitu. Ya sebenarnya sih dibilang sangat memaklumi atau mengecewakan ya sebenarnya ya tengah-tengah ya. Jadi yang lebih baik sih ya mengecewakan, karena kan setiap tahun kan mestinya naik ya, standarisasinya naik gitu ya. Jadi saya sih berharap mendingan naik aja gitu, walaupun emang nggak banyak gitu ya. Sebenarnya cukup dimaklumi karena mengingat kondisi sekarang pandemi, banyak sektor yang terdampak gitu ya. Tapi harapannya kalau bisa naik walaupun presentasinya kecil, ya berharapnya naik gitu. Kalau pribadi jujur terkait gaji pasti ada harapan untuk naik Pak ya. Cuman mengingat kondisi sekarang, saya sedikit memajarkan sih Pak, kenapa tidak naiknya tahun depan gitu. Harapannya naik kok, tapi ternyata konsep sama realisasinya ini seringkali nggak match. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa dong Pak? Jadi sekali lagi yang disampaikan oleh semua teman-teman buruh tadi itu mengkonfirmasi pernyataan saya tadi. Jadi ini ada perbedaan, sekali lagi yang harus diselesaikan perbedaan definisi antara konsep dengan praktek. Itu yang paling utama. Karena semua teman-teman menganggap bahwa UMP itu ya upah layak. Nah, kedua adalah tadi sudah ada sinyal sebenarnya dari Bu Sri Mulyani bahwa pemerintah akan mengalokasikan untuk melalui perlindungan sosial untuk buruh. Nah, yang menjadi pertanyaan, konsepnya ini yang ke depan harus diperbaiki. Karena kemarin itu yang untuk teman-teman buruh itu kan di bawah 5 juta tetapi yang menjadi peserta BPJS. Nah, ke depan mungkin karena ini banyak yang tidak mengalami kenaikan, apalagi upah layak mereka juga masih banyak, rata-rata saya yakin dari survei itu 70% itu rata-rata upah yang diterima teman-teman pekerja itu memang upah UMP. Sekalipun mereka sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Nah, oleh karenanya ke depan mungkin harus ada skema bahwa misalnya yang di bawah 3 juta itu yang langsung mendapatkan subsidi upah itu. Jadi
mereka terdaftar atau tidak terdaftar ke BPJS, justru malah ini momentum untuk mengkonsolidasikan data. Jadi banyak perusahaan yang kemarin sebenarnya banyak yang markdown, artinya pekerjanya 100 atau pekerjanya 500 tapi yang didaftarkan hanya 100 gitu kan. Atau nah, ini untuk 5 juta tapi diturunkan. Oh gitu ya? Iya, Dan untuk mengurangi diturunkan iurannya, gitu. Iya, jadi dan ini yang harus menjadi koreksi bersama. Ini momentum untuk perbaikan semua sehingga kalau efektif anggaran perlindungan sosial dari pemerintah tadi, maka satu sisi Pak Sarman dan teman-temannya nggak akan terbebani oleh kenaikan UMP, tetapi teman-teman buruh juga kesejahteraannya bisa di backup dengan subsidi yang tepat sasaran dari pemerintah. Nah, cuman nanti juga jangan menjadi moral hazard gitu kan, mentang-mentang sudah disubsidi pemerintah, nanti pengusaha-pengusaha yang nakal nggak ada ini juga. Kayak Li bilang tadi, sebenarnya penghasilannya 5 juta diturunin biar iurannya ini. Nah, sebenarnya teman-teman di organisasi itu ada himbauan ataupun paling tidak diingatkan jangan gitu dong, karena ini kan SDM buruh ini. Tergantung hati. Iya, tergantung hati. Gimana Bang Sarman? Ya kalau kita sih terus terang aja mendukung langkah-langkah dan program yang telah diberikan oleh pemerintah. Ya terutama memang menyangkut daripada bagaimana mempertahankan daya beli. Nah daya beli ini kan memang kita akui 60% kan pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang oleh daya beli. Nah pemerintah kan sudah memberikan subsidi kepada teman-teman kita. Memang ya itu tadi ada juga yang dikala-kali itu harus memang betul-betul didata dengan konkret. Nah, kemudian yang kedua harapan kami juga adalah ke depan kita ingin agar isu upah ini kita akhiri lah. Ya, jangan setiap udah September, Oktober bahwa ini selalu masalah upah dan demo. Ini sampai kapan? Gitu loh. Nah, harapan kami adalah harus ada format baru. Nah, format baru seperti apa? Pertama, harus ada perbaikan daripada SDM kita. Iya. Terus terang, hampir 90% tenaga kerja kita ini itu adalah berpendidikan dasar dan menengah. Sehingga kadang-kadang yang dibilang oleh Ibu Sri tadi, antara konsep dan di lapangan itu berbeda. Karena apa? Coba dibayangkan saat ini, UMP kita ini, katakanlah Jakarta atau dimanapun itu tidak pernah melihat latar belakang pendidikan. Mau sarjana, mau SD, mau SMA, melamar di satu perusahaan tuh UMP-nya segini. Ya kan? Terus bagaimana nasib kita yang S1, S2, atau mungkin daripada SMA, SMK? Sama. Nah ini menjadi salah satu koreksi kita ke depan. Ya kan? Ada di satu negara Bu Sri, kita bertanya berkunjung. Dia bilang bahwa kami menyerahkan UMP itu mekanisme pasar. Aduh. Artinya apa? Ya kalau dia punya skill dan kemampuan yang lebih baik akan dibayar layak. Ya. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang begini, pokoknya di Indonesia kalau UMP mau naik ya demo. Kan kesannya seperti itu. Tanpa tugasnya Pak Sarman di Dewan Pengupahan. Tanpa ada kenaikan produktivitas, tanpa ada kenaikan skill. Nah ini menjadi koreksi kita ke depan. Tapi intinya begini gitu. deh. Yang paling utama antara kelompoknya Mbak Eli sama Bang Sarman itu sebenarnya soulmate. Karena apa? Kalau kesejahteraannya Mbak Eli nggak diperhatikan, siapa yang mau beli nanti produk-produknya pengusaha? Sebaliknya juga demikian. Cuman yang selama ini agak absen itu memang peran pemerintah. Jadi pemerintah ini kan cuman mewajibkan si A harus begini, si B begitu. Lah tugasnya dia sendiri, yang ini yang harus juga dilakukan. Nah, tugas pemerintah yang kayaknya masih belum kelihatan. Nanti kita tanya sama Pak Edi gimana supaya tugas fungsi kewenangan itu pada akhirnya dirasakan oleh kedua pihak ini. Sesaat lagi tetap bersama kami. Wah. Kita dengarkan seperti apa kemudian tanggapan dari Pak Edi berkaitan mengenai yang sudah tadi disampaikan oleh Bang Sarman dan juga Mbak Eni, termasuk tambahan dari Mbak Eli. Silakan Pak Edi. Sepertinya terputus. Kita coba lagi menghubungi Pak Edi untuk bisa mengetahui bagaimana kemudian membuat supaya konsep ini pada akhirnya bisa pas. Kalau Mbak Eli sendiri selama ini kan teman-temannya juga tadi yang dikatakan Bang Sarman terus demo pada akhirnya. Nah, bagaimana kemudian mengedukasi supaya konsep yang tadi disampaikan Mbak Eni pada akhirnya ini bisa klop, dibedakan. Iya, seharusnya memang kita
protes tentang pemberlakuan undang-undang dan regulasi yang tidak dilakukan di lapangan semestinya gitu. Pengawasannya juga kurang. Misalnya PP 78 sebenarnya kita sangat dukung kemarin karena itu akan membuat perubahan-perubahan nilai jumlah upah karena kita misalnya dari skill kita, dari lamanya kita bekerja, dari kedudukan kita segala macam. Tapi itu kan ternyata tidak ada. Nah, kalau sekarang misalnya buruh disalahkan tiap tahun kita harus perang saudara dengan pemerintah dan Apindo karena memang upah minimum ini seperti yang dikatakan beliau berdua tadi sebenarnya 12 tahun ke bawah adalah untuk pendatang baru sebenarnya. Tapi itu kan diberlakukan untuk semua walaupun bahkan ada anggota saya di Garmen yang sudah 27 tahun itu tetap dipakai gitu. Jadi itu sebenarnya yang membuat ini keributan-keributan ini terjadi sampai sekarang. Kalau misalnya ada formula memang yang diciptakan pemerintah dan itu sudah didialogkan bersama-sama stakeholder dan itu diimplementasikan di lapangan, saya kira tidak akan terjadi seperti ini. Memang benar Pak, saya setuju. Kita malu ribut hanya hal-hal seperti ini, kita terus ribut capek tiap tahun. Turun demo sementara itu negara kita sudah masuk negara maju kan. Bagaimana mungkin kita mengklaim kita negara maju tapi buruh itu tiap hari turun ke jalan hanya untuk memperjuangkan standar-standar ya gitu. Jadi itu Mbak yang sebenarnya. Pak Edi, ini momen yang baik sebenarnya untuk mereformulasi banyak hal. Nah, apakah pemerintah kemudian melakukannya sekarang? Ya, saya ingin melokalisir persoalan ya. Jadi pertama, saya pribadi melihat tidak ada masalah dengan surat edaran Menaker dari sisi regulasi maupun dari sisi logika itu justified gitu ya. Oke gitu. Nah, memang ada persoalan yang tadi disampaikan Mbak Eli, betul bahwa itu kan masalah bukan hanya sekarang ya, itu masalah udah lama. Kita akui saja bahwa itu kan yang disebut sebagai struktur dan skala upah. Jadi harusnya kalau orang udah bekerja di atas 1 tahun itu nggak mengikuti upah minimum dalam arti upahnya upah minimum. Terus harusnya ada kenaikan yang tergambar di dalam yang namanya struktur dan skala upah dan menurut peraturan itu harusnya dimiliki oleh setiap perusahaan. Oleh karena itu, kalau menurut saya, daripada kita ribut-ribut masalah SE Menaker, ayo semuanya kita mulai kemudian secara serius mendorong implementasi struktur dan skala upah di perusahaan, terutama ya dari jajaran pemerintah sendiri saya harus akui, tapi teman-teman buruh, teman-teman pengusaha juga kita harus bekerja sama. Kalau misalkan teman-teman pengusaha ada yang kesulitan menyusun struktur dan skala upah, ya kita mungkin bisa fasilitasi dan kita bisa cari solusi. Tapi intinya adalah menurut saya SE Menaker ini tidak masalah gitu. Nah, ada masalah yang tadi diperdebatkan itu adalah masalah struktur dan skala upah, bukan masalah upah minimum, apalagi masalah SE Menaker. Ya mari kita selesaikan, jangan kemudian karena ada masalah dengan struktur dan skala upah, kemudian kita semua kemudian akhirnya yang diuplek-uplek dari dulu adalah upah minimum. Ayo kita selesaikan masalahnya, yaitu struktur dan skala upah. Oke, Bapak, ini saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Bapak dulu mengenai judul kita UMP 2021 tidak naik, bagaimana kemudian nasib buruh, Pak? Ya kalau nasib buruh masih diperhatikan oleh pemerintah dan itu menjadi perhatian besar ya. Jadi urusan daya beli kita tidak serahkan sepenuhnya kepada upah minimum, tapi juga ada program perlindungan sosial. Nah detailnya seperti apa, programnya apa, nanti mekanisme seperti apa, masih terbuka ruang untuk kita cari yang terbaik. Dan saya yakin akan lebih baik daripada 2020 yang memang harus kita akui kita kan terburu-buru ya, karena pandemi itu datang tanpa kita persiapkan sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak Eni. Ya, jadi pertama saya titip saran untuk teman-temannya Mbak Eli bahwa advokasi ke depan itu tidak udah harus bergeser, jangan UMP lagi. Tetapi bagaimana formula pengupahan untuk teman-teman buruh ini harus disesuaikan dengan formula yang baku. Nah kedua, ini juga pengusaha-pengusaha ini juga harus tidak berlindung di ketetapan UMP gitu kan. Jadi UMP sekali lagi hanya untuk 0 dan sampai 1 tahun, tidak ada kenaikan UMP untuk 2021 tidak ada masalah. Mas Arman. Ya, harapan kita ya, terutama kepada teman-teman serikat pekerja supaya ke depan itu lebih mengedepankan dialog, komunikasi ya, daripada harus turun ke jalan, demonstrasi. Itu menunjukkan kepada investor kita bahwa kita tidak produktif. Itu kan, itu pertama. Yang kedua, saya rasa bagaimana supaya ke depan betul-betul pemerintah sudah harus melakukan suatu formula yang lebih baik lagi. Yang betul-betul memberikan kepastian kepada kami pengusaha, juga kepastian kepada teman-teman kita daripada
pekerja. Itu menjadi harapan kita. Mbak Eli, terakhir silakan. Ya, sebenarnya saya sepakat dengan dialog, tapi dialognya jangan hanya untuk basa-basi, tapi memang dilakukan. Lalu regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan perundang-undangan yang seharusnya memang ditetapkan, dijalankan. Jangan misalnya kita ini kan saya bisa menyebutnya seperti regime paper, terlalu banyak usaha-usaha atau peraturan-peraturan tapi tidak pernah ditaati karena tidak ada juga misalnya sanksi terhadap yang tidak melakukan. Nah, kalau saya sih berpikir misalnya ditegakkan saja soal struktur dan skala upah itu, dan memang mari kita berharap, terutama saya Pak dari Serikat Buruh, saya juga tidak mau kita itu dicap sebagai tukang demo, terus saya malu. Tapi kami adalah suatu saat akan dilihat adalah sebagai mitra yang memang menjadi solusi, dan kami berharap tanggal 1 November ini ketika menetapkan kenaikan upah ditetapkanlah dengan hati untuk menjaga kesejahteraan buruh dan masyarakat dan juga menjaga keberlangsungan usaha dan bisnis karena kita memang saling membutuhkan dan simbiosis mutualisme. Rezim paper itu harus menjadi headline. Jadi intinya begini, Serikat Buruh itu bagaimana menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian daripada masalah. Intinya kita semua harus jadi insan solutif, kata Bu Tejo begitu kira-kira. Terima kasih sekali lagi Pak Edi, Bu Hayani Rumondang yang tadi juga sudah bergabung. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Bang Sarman, kemudian Kelly, terima kasih. Kita sama-sama berharap agar rezim paper itu berakhir gitu ya Kak ya. Intinya implementasi itu yang terutama. Konsep di awang-awang yang kemudian tidak bisa diterapkan akan menjadi sia-sia. Mudah-mudahan saja akan ada solusi yang terbaik untuk kita semua agar harapan Indonesia maju ini bukan sekedar angan-angan. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.